Apakah kemudian afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin? Apakah dengan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalian akan berpaling dari agama ini? Umar kemudian menangis di tempat ini, Bapak Ibu. Umar kemudian bersedih. Seraya dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya ayat ini diturunkan ke kota Makkah. Ketika engkau membacakan ayat ini kepadaku, maka aku menyatakan ayat ini seperti aku dengar hari ini." Saking apa, Bapak Ibu? Saking cinta beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tempat ini adalah warisan sejarah yang luar biasa. Warisan sejarah yang kemudian ditakmaskan dalam prosesi sejarah Islam. Kalaulah bukan tempat ini kemudian menjadi saksi dibaiatnya Abu Bakar oleh para pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar Ansor, maka tidak ada konsep kepemimpinan dalam Islam seperti hari ini. Sehingga kemudian apa, Bapak Ibu yang melakukan Allah, terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Sehingga kemudian tempat ini walaupun ia kelihatan tidak terawat, tapi tempat ini adalah tempat di antara tempat terbaik yang patut kita kunjungi ketika kita berada di Madinah. Apa namanya, Bapak Ibu? Saqifah Bani Sa'idah. Di tempat ini kemudian sekali lagi saya mengatakan Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin proses peralihan masa kenabian menuju masa kekhalifahan. Kenapa Abu Bakar dipilih, Bapak Ibu? Pertama, Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang tua. Abu Bakar adalah orang yang menggantikan sholat baginda Nabi ketika beliau sakit. Abu Bakar kemudian orang yang menemani Nabi waktu hijrah. Dan Nabi pernah mengatakan, seandainya ada seorang Nabi setelahku, maka orang yang paling patut menjadi Nabi adalah Abu Bakar. Kemudian banyak lagi tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Sebut saja Umar ini pernah jumawa, Bapak Ibu. Karena sahabat-sahabat terdahulu adalah sahabat-sahabat yang kaya. Umar ini pernah mengatakan, tidak ada sahabat yang hari ini, pagi ini, lebih awal bersedekah kecuali aku. Karena aku bersedekah dengan setengah daripada hartaku. Sebut saja pada saat itu Umar memiliki 100 miliar, 50 miliar dia infakkan pagi itu. Maka tidak ada orang yang lebih utama kepada aku kecuali aku, katanya. Sehingga datanglah Abu Bakar dengan mengatakan, kalaulah Umar telah menginfakkan setengah hartanya, maka sungguh aku telah menginfakkan pagi ini seluruh hartaku. Maka kemudian Umar mengatakan, kalaulah kayu ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menulis beratnya timbangan amal Abu Bakar, maka sungguh pena tempat yang lain. Kita berharap, kayaknya Nabi dulu pernah berharap kepada penduduk Taif, tidak ada yang mustahil di atas tempat ini. Kita memohon serta meminta di tempat terbaik ini Allah Subhanahu wa taala ijabah. Kita tidak meminta pada tempat, akan tetapi kita menjadikan tempat-tempat terbaik sebagai sebuah ibrah bahwasanya akan ada kelak dari keturunan kita, dari anak-anak kita, sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat, sosok pemimpin yang membawa keadilan, sosok pemimpin yang kemudian menjadikan negeri kita negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan menuju tempat-tempat yang lain. Silahkan. Atau mau foto dulu? Oh, kita foto di sini, sorry. Ya, kita foto dulu. Ini backgroundnya shelter ini. Ayo. Bapak-bapak di depan, duduk. Ibu-ibu berdiri di belakang. Bapak depan. Ya. Agak belakang dikit, agak belakang. Baik, kami atur. Oke. Setengah jongkok, Pak. Mantap. Ya. Suasana jamaah Tunastur. Selepas salat asar ini kita mengelilingi sekitar Masjid Nabawi, diantaranya adalah Saqifah Bani Sa'idah, di mana tempat ini dulunya tempat yang sangat bersejarah, tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq diangkat dan disepakati dibaiat menjadi seorang khalifah pertama dan terjadi politik pertama di dalam agama Islam. Di tempat inilah yang kemudian seorang Abu Bakar yang kita kenal selama ini dilantik, dibaiat oleh umat Islam saat itu, dan dialah yang kemudian menjadi khalifah pertama. Kemudian disebut
disebut oleh umat Islam, bahkan diabadikan namanya ketika umat Islam selalu di dalam khutbah Jumatnya. Haja Elis. Rahmatullah. Mana kopi? Selanjutnya kita akan berjalan kemudian mengelilingi sekitar Masjid Nabawi ini bersama tour leader kita yang sangat luar biasa dan juga ganteng ini, Haji Wardani Ahmad. Masya Allah. Mantap. Masya Allah, kita ketemu juga dengan saudara kita dari travel yang lain yang juga sama tujuannya, yakni menjelaskan bagaimana dulu sejarah tanah yang ada di depan kita ini, sejarah yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian sejarah tersebut kita rasakan sampai hari ini. Dengan sejarah tersebut kita mendapatkan kepemimpinan, contoh kepemimpinan yang luar biasa, sebagai kita membuat pedoman untuk kita kemudian memimpin negara atau di daerah suatu saat. Ini suasana sore ini selepas sholat asar di sekeliling Masjid Nabawi. Pukul ini yakni kurang lebih pukul 17 atau jam 5 lewat 15 waktu Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk yang tidak lama tinggal di sini pasti dia tidak mengenal tempat ini. Perlu kami informasikan, jadi city tour kita ini kita sebut dia dengan sebutan Rihlah Ubudiyah. Perjalanan yang semoga Allah Subhanahu wa taala pandang sebagai sebuah ibadah. Kemudian hari pertama berada di kota Madinah, biasanya kita akan dikenalkan kota lama Madinah. Jadi kota lama Madinah yang dulu disebut dengan Yathrib itu persis di depan kita yang semua di pagar ini. Jadi pagar antara yang kita lihat pelataran masjid dengan hotel ini bukan berarti depan ini adalah batas masjid, tidak. Kata Syekh Atiyah rahimahullah, beliau mengatakan pagar ini adalah batas kota lama Madinah. Di sebelah barat kota Madinah ini dulu pasar. Bapak Ibu, yang ini pasar sampai mendekati Masjid Gumamah. Disinilah ketika Abdurrahman ibnu Auf dipersaudarakan, yang pertama dia cari apa Bapak Ibu? Ainas suq. Abdurrahman bin Auf ini subhanallah, kalau boleh saya ceritakan, ketika dipersaudarakan dengan salah seorang Ansor dan ia berjumpa dengan orang kaya. Pada saat itu penduduk Madinah ini salah satu di antaranya adalah mereka memiliki banyak istri. Ketika dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman ibnu Auf, maka ia tidak hanya diberikan istrinya karena dipersaudarakan, tapi diberikan hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Tidak. Beliau malah mencari ainas suq, di mana pasar. Di tempat kita berdiri inilah kemudian kita menjadi saksi. Pada saat itu Nabi pernah mengatakan 70% asabuna bil mi'atu al-malu bit tijarah, kata Nabi. 70% harta itu ada pada perniagaan. 70% harta itu, kata Nabi, adanya pada bisnis, adanya pada konsep bisnis. Itu yang diemban oleh Abdurrahman ibnu Auf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan di tempat ini, mungkin Bapak Ibu dalam pengajian-pengajian pernah mendengar kisah Abu Bakar. Ketika kemudian ia mendatangi putrinya, siapa nama putri Abu Bakar Bapak Ibu? Aisyah. Istri termuda baginda Nabi ini adalah putri daripada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini pernah bertanya ketika sepekan atau enggak 2 pekan setelah menjadi pemimpin di Madinah. Yang dia tanyakan apa Bapak Ibu? Adakah amalan sunnah Nabi yang tidak pernah dikerjakan oleh Abu Bakar? Adakah pekerjaan Nabi yang ketika kemudian Nabi waktu menjadi pemimpin itu rutin beliau kerjakan? Maka Aisyah kemudian berpikir, iya, ada satu amalan dari
baginda Nabi yang tidak pernah dikerjakan Abu Bakar. Apa ya Bapak Ibu, pernah dengar cerita ini? Apa? Memberi makan seorang yang tua buta di pojok pasar Madinah. Disinilah ia itu. Disinilah terjadi sebuah tekstual hadis. Nabi memberikan makan orang Yahudi tua, buta renta, buta bukan sekedar mata tapi mata hati. Subhanallah, Bapak Ibu memuliakan Allah, di pagi itu juga Abu Bakar kemudian mendatangi pasar lama Madinah ini. Di situ Abu Bakar kemudian membawakan sebuah nasi atau sebut saja gandum yang sudah digiling, gandum yang sudah dihaluskan, kemudian dikasih makan kepada orang tua tadi. Begitu Abu Bakar memberi makan, kemudian orang tua ini memuntahkan makanan tersebut dan ia mengatakan, apakah engkau Muhammad? Pernah dengar cerita ini? Apakah engkau Muhammad, katanya, yang telah menceraikan seorang bapak dengan anaknya, yang telah memutuskan agama mereka? Apakah engkau Muhammad yang kemudian, mohon maaf, apa mengurangi rasa hormat, tercela, terlaknat dan sebagainya? Itu kata orang tua tadi. Abu Bakar sontak terdiam dan marah. Abu Bakar merasa emosi sampai kemudian mengatakan, wahai bapak tua, tidakkah engkau menyadari dan mengetahui orang yang memberimu makan tiap hari adalah orang yang engkau caci? Jadi Nabi dulu ketika ia beri makan kakek itu, setelah dia dikasih makan pasti dia mengatakan, anakku, jangan sekali-kali engkau mendekati Muhammad. Padahal yang dia ngomong ini dengan Rasulullah. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan apa-apa. Setelah Nabi beri makan, Nabi pergi. Begitu hari-harinya. Sampai kemudian kakek ini kemudian terdiam dan ia mengatakan, pantaslah orang yang memberi aku makan sepekan lebih tidak datang. Ternyata yang memberi ia makan adalah baginda Nabi SAW. Pada akhirnya kakek tua tadi kemudian Bapak Ibu masuk Islam, dengan kemudian ia bersyahadat di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia menangis merindukan tangan yang mulia baginda Nabi SAW. Di mana tempat itu terjadi? Di sinilah Bapak Ibu, sampai mendekati masjid yang di depan kita tadi. Baik, sekarang kita lanjut. Kita akan mendapatkan teks sejarah yang lain. Silakan. Masih kuat jalan? Baik. Sore hari ini yang terjadi di sekeliling Masjid Nabawi. Kita di pintu 322, mohon maaf. Di antara beberapa ada yang lalu lalang sesuai dengan kebutuhannya, ada yang masuk untuk itikaf menunggu waktu salat maghrib, ada juga yang keluar. Sementara ini kita akan menuju titik-titik berikutnya yang bersejarah, yang perlu kiranya kita tahu sejarah apa saja yang kemudian terjadi sebelumnya. Kemudian sebelum kita melihat hari ini yang sudah dirombak total, kecuali ada beberapa situs yang tidak dihancurkan sama sekali, kemudian itu diulang dan diungkit sejarahnya bagaimana sejarah itu terjadi, dan kita melihat bekas-bekas situs tersebut. Sehingga kita umrah ini adalah selain memang melaksanakan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah, akan tapi kita juga berziarah di beberapa tempat, kemudian kita dijelaskan sejarah-sejarah yang terjadi, bagaimana itu di kota Madinah dan juga nanti berikutnya di kota Makkah di sekelilingnya. Ini suasana, kita sudah masuk di pelataran Masjid Nabawi di pintu 320. Tim kebersihan sudah lalu lalang juga. Masya Allah, ini suasana sore menjelang maghrib ini. Kita lihat bersama orang antusias untuk bersiap-siap iktikaf untuk melaksanakan sholat maghrib yang lebih kurang tinggal 30 menit ini.
ada sebuah seperti mobil dan membawa seperti ember, itu adalah air Zam-Zam yang disediakan di daerah masjid ini, di pelataran masjid ini. Dan kita setiap saat masuk itu pasti akan mendapati air Zam-Zam tersebut, dan kapanpun kita mau, kita dapat meminumnya. Ini adalah salah satu kelebihan kita hadir di tempat ini, dapat minum kapan saja, yakni air Zam-Zam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'un Zam-Zam lima syuriba bih. Jadi air Zam-Zam itu akan dapat memberikan pengaruh terhadap diri seorang sesuai dengan niatnya. Dia niatkan untuk obat atau niatkan untuk dirinya, untuk keimanannya, kebaikan dunia dan akhirat. Suasana yang sangat luar biasa, semakin ramai sore hari ini. Kita semakin melihat banyak orang yang lalu lalang, dan di sini terlihat suasana ta'abudiyahnya dan semangat agamanya sangat luar biasa. Masjid ini tidak pernah sepi, selalu ramai, karena memang tidak hanya penduduk di sini saja yang hadir di tempat ini, akan tetapi di seluruh penduduk dunia, khususnya tentunya yang beragama Islam, merindukan tempat ini. Sehingga pada sore hari ini kita lihat orang banyak lalu lalang, masuk keluar dalam rangka menikmati suasana sore hari yang penuh berkah ini. Dari berbagai macam negara, ada dari Asia, Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika. Insyaallah jemaah masih semangat menantikan situs-situs berikutnya, menantikan pencerahan dan penjelasan Ustaz Wardani, Haji Wardani Ahmad, yang lagi-lagi insyaallah dia akan jelaskan nanti bagaimana sejarah itu terjadi dan memberikan suasana seolah-olah kita hadir saat itu, kemudian saat kita mendengar sejarah tersebut.